Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini seperti biasa, mari kita update sepak bola 24 jam terakhir ya. Sepak bola dunia 24 jam terakhir. Oke, kita mulai dari mana ya? Enaknya. Oh, dari hasil Arsenal dulu aja ya. Arsenal kalah 2-3 ketika berjumpa dengan Villarreal ya. Gue jujur nggak nonton, tapi gue cuma nonton highlight doang. Dimana Arsenal sebenarnya ya, bentuk permainannya itu sudah kelihatan. Hanya saja chemistry antara pemain ini masih sangat berantakan. Ya, kelihatan yang satu gerak kemana, yang satu masih gerak kemana gitu. Jadi masih seperti itu. Gyökeres pun seperti itu ya. Gyökeres juga main kan. Dan beberapa pemain lainnya. Jadi tim ini mungkin masih dalam penyesuaian aja kalau menurut gue ya. Jadi tidak ada problem yang begitu besar untuk Arsenal. Hanya tinggal masalah waktu aja sampai mereka bisa membentuk satu tim yang kokoh. Karena sebelumnya kan tim ini tuh ada Thomas Partey ya. Kelihatan ketika Thomas Partey nggak ada, tengahnya ini masih sedikit kelimpungan. Kan Declan Rice yang sekarang ditaruh di situ ya. Declan Rice kan sebelumnya agak maju, Partey yang di situ. Sekarang Declan Rice yang di situ, di depannya ada lagi gitu ya. Jadi untuk Arsenal, kekalahan ini tidak banyak merubah situasi. Gue tetap menjagokan Arsenal sebagai kontender juara Liga Inggris. Tinggal gimana mereka setup untuk pertandingan per pertandingan ya. Setup pemainnya, kemudian formasi apa yang akan dilakukan gitu. Oke, good luck untuk Arsenal untuk Liga Inggris minggu depan. Kemudian bintang timnas Jepang Ritsu Doan akan menjadi pengganti Hugo Ekitike di Eintracht Frankfurt ya, di mana Ritsu Doan didatangkan dengan mahar 21 juta euro dan dia menjadi pemain dengan transfer termahal ketiga Jepang sepanjang sejarah. Jadi kalau gue bicara kualitas ya, tentu saja Ekitike dan Ritsu Doan ya lumayan jauh sebenarnya. Ritsu Doan ini secara kecepatan kurang ya dibanding Ekitike. Ritsu Doan ini pemain yang pintar, sekedar pintar aja kalau menurut gue, sekedar cerdas gitu. Jadi kalau bicara kualitas sudah pasti menurun ya, tapi dari secara harga pun kan jauh sekali ya. 90 juta dengan 21 juta kan ya, Frankfurt masih cuan banyak banget ya, masih punya 60 juta lebih. Jadi masih bisa membeli satu striker lagi gue rasa Eintracht Frankfurt untuk mengisi kekosongan di lini depan yang ditinggalkan Ekitike. Ya, dimana Ekitike juga sebenarnya musim lalu nggak perform amat sebenarnya. Tapi Ekitike ini punya banyak kelebihan yang bisa ditawarkan ya kepada tim-tim besar itu. Jadi makanya Ekitike sekarang jadi rebutan ya. Dia pun as a striker nomor 9, dia punya kecepatan, dia bisa main melebar, dia mau bekerja keras. Segala kelebihan itu yang akhirnya menjadi nilai plus untuk Ekitike. Karena di timnas Prancis pun kan dia belum pernah dipanggil juga. Jadi pemain ini saatnya membuktikan diri ya. Ekitike saatnya membuktikan diri di Liverpool, dan Ritsu Doan membuktikan diri di Eintracht Frankfurt gitu ya. Jadi good luck untuk Ritsu Doan ya ke depannya. Kemudian back guy dari Kolombia, Juan Cuadrado, bergabung dengan Pisa FC dari Atalanta ya. Cuadrado udah cukup tua ya, 38 kalau nggak salah umurnya. Pemain ini pemain yang salah satu pemain tersukses di Serie A bisa dibilang, bersama Juventus, bersama Inter Milan, kemudian bersama Atalanta gitu ya. Jadi Cuadrado gua rasa akan tetap bisa gemilang ya di Pisa FC, karena ya habit Italia sih sudah sangat dia kenali banget ya. Sudah sangat dikenali. Jadi good luck untuk Juan Cuadrado ke depannya. Ya, semoga karirnya bisa berakhir manis gitu ya. Sekarang dia udah ada di penghujung karir bisa dibilang gitu ya. Kemudian Alexander Isak ya sudah kembali ke latihan Newcastle United ya. Jadi rumor bahwa Isak tidak akan kembali ke tim itu bohong ya, karena Isak sudah kembali ke training campnya Newcastle untuk persiapan Liga Inggris minggu depan. Tetapi
Isak masih meminta untuk dijual. Isak masih meminta untuk dijual, di mana Isak tidak akan, dia sendiri yang ngomong ya. Isak sendiri yang ngomong, Isak tidak akan menerima perpanjangan kontrak apapun dari Newcastle United. Itu sudah statement yang cukup keras, di mana ya semakin kontraknya semakin tipis, ya pasti harganya juga semakin murah. Mumpung sekarang mungkin ada beberapa tim yang ingin membeli dia 100 plus, gue rasa kenapa nggak dilepas aja gitu ya. Jadi kita lihat ya, Alexander Isak di musim ini kalau dia bertahan di Newcastle apakah akan perform atau tidak. Dan kabar paling hot adalah Darwin Núñez yang akhirnya memilih untuk pergi ke Liverpool. Ya, sorry, bukan pergi ke Liverpool. Pergi dari Liverpool ke Al Hilal. Sayang sekali ya, sangat disayangkan. Jadi begini, di obrolan di komunitas gua itu sempat berhembus kabar bahwa Darwin Núñez akan memilih untuk bertahan. Kenapa? Karena Liverpool kehilangan Jota. Ya kan, Liverpool kehilangan Jota sehingga striker tersisa hanya Núñez. Tetapi ternyata dalam 48 jam terakhir ketika Al Hilal memberikan fee ya, memberikan nilai transfer 53 juta kepada Liverpool dan add-ons segala macam, Liverpool ya sudah pasti menerima karena ya itu harga Núñez ya. Tapi gue cukup surprise bahwa ternyata Núñez menyetujui ya personal agreement untuk pergi ke Al Hilal. Ini gue cukup kaget. Kenapa? Pertama, dia ini masih sangat berkualitas sebenarnya. Núñez, dia tuh cuma hilang kepercayaan diri doang. Dia ini masih sangat berkualitas. Jadi sebenarnya main di IPL pun, di tim lain di IPL tuh masih bisa Núñez itu. Atau ke Barcelona ngeganti Lewandowski juga masih bisa sebenarnya Núñez. Dia ini masih 27 tahun. Tahun ini 27. Jadi sebenarnya karirnya masih panjang sebenarnya. Makanya gue cukup kaget. Yang gue kaget adalah Núñez kenapa pergi ke Arab gitu. Kenapa nggak ke tim Eropa lainnya aja. Gue rasa banyak tim yang akan bisa menyelamatkan karir dia. Serius. Karena pemain itu intelijensinya sebenarnya sangat tinggi. Hanya aja dia tuh ya mungkin tidak bisa di tim yang tekanannya sangat tinggi kayak Liverpool. Mungkin dia butuh tim yang sedikit di bawahnya. Mungkin ke Serie A cocok. Ya, tidak terlalu banyak tekanan kan Serie A. Atau ke tim kayak Atletico Madrid. Atau Real Betis juga bisa gitu ya. Atau kalau masih di Inggris itu tim-tim kayak Tottenham Hotspur. Tapi ya dia sudah memberikan pilihan ke Al Hilal, dan gue bisa jamin di Al Hilal karirnya akan meredup. Mau dia perform di Arab sekalipun, kecuali dia cuma setahun di Arab, setahun 2 tahun. Terus dia pindah lagi ke Eropa kayak John Duran ya. John Duran pun sekarang kan sulit untuk menyelamatkan karirnya. Karena memang kalau di Arab itu ya nyari duit, bukan lagi nyari karir, ngapain gitu. Dia umur 26, 27 lah, 27 sudah di Arab. Ya paling di Arab juga nggak akan lama gitu ya. Ya kan nggak akan lama di Arab. Palingan 5 tahun orang-orang Eropa itu di Arab kan. Palingan 5 tahun ya paling maksimal untuk nyari duit doang, kan duitnya gede. Jadi cukup unik ya apa keputusan dari Darwin Núñez, tapi ya harus dihargai. Sekali lagi karena Liverpool juga udah ingin menjual Núñez sejak kapan tahu ya. Jadi good luck untuk Núñez di Al Hilal. Ya semoga apa yang gue takutkan tidak terjadi ya. Semoga Núñez bisa kembali ke Eropa tahun depan. Ya bisa membuktikan dirinya kalau memang dia masih one of the best striker di dunia. Kenapa? Karena di era sepak bola sekarang mencari striker itu super sulit. Makanya harganya banyak yang gak masuk akal. Højlund gak masuk akal, Isak gak masuk akal, Ekitike gak masuk akal. Semua striker itu harganya gak masuk akal. Ya dibanding posisi-posisi lain ya. Jadi good luck untuk Núñez. Itu aja ya tentang sepak bola dunia 24 jam terakhir. Oke, see you.